Warga panik. Gunung berbentuk kuda hampir longsor gara-gara tambang ilegal. Tapi siapa sangka, ondel-ondel datang dan mencoba menahannya sendirian. Namun meski sudah berjuang keras, longsor tetap terjadi, dan tragedi pun tak bisa dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh kisah seru, unik, dan menginspirasi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa buat kalian yang baru gabung atau udah sering nonton tapi belum subscribe, yuk, tekan tombol like, komen, dan subscribe dulu ya. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa juga tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tercinta di kolom komentar. Sertakan juga asal daerah kalian, biar kita tahu dari mana aja nih sobat-sobat ondel-ondel yang keren ini. Di sebuah daerah perbukitan yang sunyi namun memikat mata, berdirilah sebuah gunung yang unik dan sangat terkenal di kalangan masyarakat sekitar, Gunung Kuda. Gunung ini bukan gunung biasa. Dari kejauhan, bentuknya menyerupai seekor kuda yang sedang berdiri gagah, lengkap dengan punggung tinggi dan lekukan kepala menunduk ke bawah. Keunikan bentuk gunung ini membuat banyak orang memotretnya dari berbagai sudut, menjadikannya sebagai latar foto wisata, bahkan dijadikan latar cerita rakyat oleh para orang tua. Namun di balik keindahannya yang menawan itu, ternyata ada kisah kelam yang mulai terungkap. Selama beberapa tahun terakhir, Gunung Kuda menjadi sasaran empuk para penambang ilegal. Mereka menggali isi perut gunung diam-diam, tanpa mempedulikan dampak terhadap lingkungan. Siang dan malam, suara mesin bor dan ekskavator berdentum tanpa henti, membuat lereng gunung menjadi rapuh dan berbahaya. Para pekerja, yang kebanyakan hanya buruh harian, bekerja dengan penuh risiko tanpa alat keselamatan memadai. Mereka mungkin tak tahu kalau tempat mereka bekerja sudah tak stabil lagi. Mereka hanya tahu bahwa pekerjaan itu bisa membawa uang pulang ke rumah, cukup untuk makan hari ini. Warga sekitar sebenarnya sudah mulai khawatir sejak lama. Banyak yang merasa resah melihat aktivitas tambang yang semakin brutal. Beberapa warga bahkan sudah mengirimkan surat pengaduan ke pihak desa, kecamatan, hingga provinsi, tapi seolah semuanya membisu. Tidak ada tanggapan serius, hanya janji-janji kosong yang tak pernah terrealisasi. Beberapa aktivis lingkungan juga turun tangan, namun tekanan dan ancaman dari pemilik tambang membuat suara mereka perlahan tenggelam. Gunung Kuda perlahan berubah wujud, dari bentuk kuda gagah menjadi tubuh penuh luka dan lubang-lubang besar, seperti digerogoti dari dalam. Suatu hari yang mendung dan dingin, awan-awan gelap menggantung rendah di atas langit. Hujan sempat mengguyur sejak subuh, membuat tanah-tanah di sekitar gunung menjadi becek dan licin. Beberapa warga mulai merasakan firasat buruk. Di kaki gunung, aktivitas tambang tetap berlangsung seperti biasa. Para pekerja masih menggali, ekskavator masih merobek tanah, dan suara logam menghantam batu terdengar menggetarkan. Namun tak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa lereng gunung telah mencapai titik kritis. Sementara itu, di waktu yang sama, ondel-ondel, boneka raksasa ikonik Betawi, tengah berjalan melintasi daerah tersebut. Tapi ini bukan ondel-ondel biasa. Ini adalah Cimug, ondel-ondel yang hidup, punya hati, punya perasaan, dan punya kekuatan luar biasa. Cimug biasa berkeliling kampung untuk menghibur anak-anak, menari di acara budaya, bahkan memberi pesan-pesan moral lewat dongeng. Tapi hari itu, dia tidak sedang menari atau bermain. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Perut bumi terasa bergetar, angin berhembus tidak seperti biasanya, dan suara dari gunung terdengar seperti keluhan, seakan sang kuda ingin menangis. Cimug menghentikan langkahnya. Matanya yang besar menatap ke arah puncak gunung. Ini tidak baik, gumamnya lirih. Dia lalu berlari ke arah lereng, dan saat dia sampai di tengah jalan, gemuruh hebat terdengar dari atas. Gunung itu mengeluarkan suara seperti raungan, lalu pecah sebagian lerengnya. Batu-batu besar dan tanah longsor meluncur turun dengan kecepatan mengerikan. Suara teriakan pekerja, bunyi ekskavator yang terguling, dan debu tebal menyelimuti langit. Tanpa berpikir panjang, Cimug berlari ke tengah jalur longsor. Dengan tangan besar dan tubuhnya yang tinggi menjulang, ia mencoba menahan longsoran itu. Dia menggenggam pohon besar sebagai penyangga, dan melebarkan kedua tangan seperti tameng. Tubuhnya tertabrak batu dan lumpur, tapi dia tetap bertahan. Hentikan,
"Jangan teruskan," teriaknya sambil mencoba mendorong balik tanah yang meluncur. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah kekuatan alam, dan sebesar apapun Cimug, dia bukan tandingan kemarahan bumi. Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan menjerit panik. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang menangis melihat Cimug yang mencoba mati-matian menahan longsor. Suasana penuh ketegangan. Longsoran terus bergerak turun, dan Cimug mulai terdesak. Batu menghantam kakinya, tanah menggulung tubuhnya hingga ke pinggang. Tapi dia terus menahan, meski keringat dan luka membasahi tubuh kayunya yang biasanya kokoh. Ini bukan soal kekuatan, tapi soal keberanian dan cinta terhadap alam. Namun pada akhirnya, Cimug harus mengakui bahwa kekuatan alam tidak bisa ditahan sendirian. Longsoran itu terlalu besar. Setelah beberapa menit bertahan, akhirnya Cimug terpental dan terhempas ke tanah. Gunung Kuda pun runtuh sebagian besar. Tanah menelan semua yang ada di bawahnya, termasuk para pekerja tambang yang tak sempat lari. Debu menutupi pandangan, suara jeritan menghilang, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Cimug bangkit perlahan. Tubuhnya penuh lumpur, wajahnya muram. Dia tahu bahwa dirinya telah gagal mencegah bencana. Tapi dia masih hidup. Dan tugasnya belum selesai. Dia menatap ke arah lereng yang kini rata dan hancur, lalu melihat ke sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya puing-puing, batu berserakan, dan suara gemuruh yang mulai menghilang. Di hatinya, Cimug menahan tangis. Dia tahu, di balik longsor itu, ada nyawa yang tak sempat diselamatkan. Cimug lalu berdiri tegak, mengambil nafas dalam-dalam, dan bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan peristiwa ini berlalu begitu saja. Bagi Cimug, ini bukan hanya tentang tanah yang longsor. Ini tentang manusia yang terlalu rakus, terlalu sombong, dan terlalu lama menutup mata terhadap kerusakan lingkungan. Dia lalu melangkah perlahan, menuruni lereng, sambil membawa duka dan kemarahan yang mendalam. Setelah longsor besar meluluh lantakkan sisi selatan Gunung Kuda, suasana menjadi sangat mencekam. Awan debu belum sepenuhnya menghilang dari udara, aroma tanah basah dan batu-batuan tajam memenuhi penciuman siapapun yang mendekat. Tangisan keluarga pekerja mulai terdengar dari kejauhan, menggema memecah sunyi di antara reruntuhan. Tidak sedikit yang datang berlarian sambil memanggil nama-nama tercinta mereka, berharap mendengar balasan dari balik timbunan tanah. Namun suara itu tak kunjung datang. Harapan mulai menipis, tapi asa tetap berusaha dijaga. Di tengah situasi itu, Cimug si ondel-ondel legendaris bangkit dan mengambil inisiatif. Meskipun tubuhnya masih terluka, dengan pakaian compang-camping tertempel lumpur dan debu, ia berdiri di atas batu besar, mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk memberi aba-aba. "Semua warga, mundur dulu ke tempat aman. Jangan dekati lereng," serunya lantang. Suaranya menggema, tegas namun menenangkan. Beberapa warga yang tadinya panik mulai tenang, mengikuti arahannya. Cimug segera menghubungi pihak berwenang, dan dalam waktu singkat, sirine ambulans dan mobil Basarnas mulai terdengar mendekat dari arah jalan utama desa. Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, datang dengan perlengkapan lengkap. Alat pendeteksi tubuh di bawah reruntuhan, anjing pelacak, ekskavator mini, serta tim relawan medis. Begitu turun dari kendaraan, mereka segera berkoordinasi dengan Cimug. Walaupun terlihat aneh bekerja sama dengan ondel-ondel hidup, para petugas langsung menyadari bahwa Cimug bukan makhluk biasa. Ia tahu medan, tahu lokasi tambang, bahkan tahu tempat-tempat yang paling rawan runtuh. Komando darurat langsung disusun. Tim dibagi menjadi dua. Satu mencari korban yang tertimbun, satu lagi memastikan lokasi aman dari longsor susulan. Cimug bergabung di tim pencarian. Dengan tangan besarnya, ia membantu memindahkan batu-batu besar yang tak bisa digeser manusia biasa. Setiap batu yang berhasil ia angkat membuka peluang lebih besar menemukan korban. Di sela evakuasi, Cimug juga menenangkan keluarga korban yang menangis di posko pengungsian darurat. Ia bahkan sempat memeluk seorang ibu tua yang terus-menerus memanggil nama anaknya yang belum ditemukan. "Bu, kita akan cari sampai ketemu. Saya janji," katanya dengan suara bergetar, sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Jam demi jam berlalu, dan hari mulai berganti malam. Tim SAR dan Cimug masih terus bekerja dengan senter, lampu sorot,
dan peralatan penerangan darurat. Beberapa korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat namun luka-luka. Mereka langsung dibawa ke tenda medis darurat untuk mendapatkan perawatan. Namun tidak semua seberuntung itu. Banyak juga yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Tangisan kembali pecah setiap kantong jenazah diangkat dan dibawa dengan penuh kehati-hatian. Cimug hanya bisa menunduk. Matanya memerah, hatinya teriris. Dia merasa gagal, meskipun semua orang bilang dia sudah berjuang keras. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika seorang anak kecil berumur sekitar 6 tahun ditemukan selamat di balik timbunan kayu. Anak itu menggenggam boneka kecil milik ayahnya, sebuah replika ondel-ondel mini berwarna merah. Saat ditarik keluar dan melihat Cimug, anak itu tersenyum dan berkata pelan, "Om ondel-ondel, makasih ya udah nyelamatin aku." Kalimat sederhana itu membuat semua relawan di sekitar tak kuasa menahan air mata. Cimug menahan tangisnya dan memeluk anak itu pelan, memastikan dia hangat dan aman. Sementara itu, media mulai berdatangan. Kamera televisi, wartawan, dan jurnalis foto berkumpul di lokasi, melaporkan secara langsung kondisi evakuasi. Nama Gunung Kuda menjadi trending topik di media sosial, begitu pula nama Cimug. Banyak netizen memuji aksi heroiknya, bahkan tagar ondel-ondel pahlawan dan save Gunung Kuda mulai ramai di Twitter dan Instagram. Namun Cimug tidak menginginkan ketenaran. Dia menolak semua permintaan wawancara. "Saya bukan pahlawan. Yang penting sekarang kita selamatkan yang bisa diselamatkan," ujarnya singkat. Malam kedua setelah longsor, total korban tertimbun mencapai 19 orang. Basarnas dan Cimug berhasil menemukan 11 korban. 6 diantaranya selamat dan 5 lainnya sudah meninggal dunia. Sisanya masih dalam pencarian. Medan yang sulit dan curam membuat proses evakuasi berlangsung lambat. Namun semangat tim tidak surut. Mereka terus menggali, menyisir, dan berkoordinasi. Cimug sendiri hanya tidur 1 jam sehari. Itu pun hanya setelah dipaksa oleh dokter untuk beristirahat. Tubuhnya yang besar menahan banyak luka, tapi ia tidak pernah mengeluh. Beberapa warga desa mulai bergotong royong membuat dapur umum, menyuplai makanan bagi relawan dan tim evakuasi. Cimug pun tak sungkan ikut mengangkat panci besar, membagikan nasi bungkus, dan membantu menenangkan anak-anak kecil yang trauma melihat longsor. Dalam waktu singkat, kehadirannya bukan hanya sebagai penyelamat, tapi juga menjadi simbol harapan dan kekuatan. Banyak anak-anak yang menggambar ondel-ondel dengan pelindung seperti superhero, dan gambar itu ditempel di tenda-tenda pengungsian sebagai penyemangat. Keesokan harinya, bantuan dari provinsi mulai berdatangan. Tenda-tenda baru dipasang, logistik diperbanyak, dan tim medis tambahan diturunkan. Cimug tetap menjadi pusat perhatian, bukan karena penampilannya, tetapi karena hatinya. Ia selalu ada di garis depan, dari evakuasi hingga menghibur warga. Bahkan saat seorang relawan terpeleset dan kakinya terjepit batu, Cimug langsung mengangkatnya dan membawanya ke pos medis dalam hitungan detik. Tak heran, masyarakat mulai memanggilnya si raksasa penjaga gunung. Hingga hari keempat pasca longsor, Cimug dan tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh 19 korban. Namun sayangnya, hanya 8 yang bisa diselamatkan. Tragedi ini menjadi luka besar bagi desa dan seluruh masyarakat. Namun dari tragedi ini pula, muncul semangat baru untuk menjaga lingkungan, menghentikan tambang ilegal, dan menghormati alam. Cimug berdiri di puncak reruntuhan, menatap Gunung Kuda yang kini penuh luka, sambil berkata dalam hati, "Kita harus mulai dari sekarang, sebelum semuanya terlambat lagi." Beberapa hari setelah evakuasi korban longsor Gunung Kuda selesai dilakukan, suasana desa masih berkabung. Rumah-rumah duka dipenuhi pelayat, dan suasana haru belum hilang dari wajah warga. Namun di balik kesedihan itu, mulai tumbuh rasa ingin tahu. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak warga. Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Kenapa tambang itu masih dibiarkan beroperasi meski sudah lama disebut ilegal? Dan yang paling sering terdengar, siapa yang harus dihukum? Cimug, sang ondel-ondel penjaga kampung, juga merasakan hal yang sama. Ia bukan hanya capek secara fisik, tapi hatinya pun lelah. Setiap kali menatap reruntuhan tambang di lereng Gunung Kuda, dadanya sesak. Ia tahu benar bahwa tambang tersebut sejak dulu penuh masalah. Izin operasinya tidak jelas, lokasi galian terlalu curam,
dan aktivitasnya bahkan sering dilakukan di malam hari. Sudah berulang kali warga dan tokoh masyarakat melaporkan tambang itu ke pihak berwenang. Tapi entah kenapa, tambang itu selalu kembali beroperasi seperti tak tersentuh hukum. Suatu sore, ketika Cimug sedang duduk di posko pengungsian bersama relawan Basarnas, datang kabar mengejutkan. Polisi menetapkan 2 orang tersangka atas kasus longsor tambang ilegal Gunung Kuda. Mereka adalah S, pemilik perusahaan tambang, dan R, kepala lapangan yang selama ini bertugas mengatur operasional tambang. Keduanya diduga melakukan penambangan tanpa izin resmi, serta melakukan aktivitas pertambangan di daerah rawan longsor yang seharusnya masuk zona merah. Polisi menyatakan bahwa bukti sudah cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Cimug yang mendengar kabar itu hanya diam. Tangannya mengepal, wajahnya memerah. Ia tidak berbicara apa-apa, tapi semua orang bisa merasakan amarah yang mulai membuncah di dadanya. Ia bangkit perlahan, berjalan keluar posko, dan berdiri menghadap Gunung Kuda. Angin sore bertiup pelan, tapi bagi Cimug, semuanya terasa bergemuruh. Ia merasa marah karena semua ini seharusnya bisa dicegah. Nyawa-nyawa yang melayang itu tidak seharusnya menjadi korban keserakahan 2 orang manusia yang hanya peduli pada keuntungan pribadi. Warga mulai berdatangan ke balai desa saat mendengar kabar penangkapan itu. Beberapa bersyukur, beberapa lain justru marah karena merasa bahwa hanya 2 orang itu tidak cukup. "Kami yakin ada yang lebih besar dari mereka yang terlibat," seru salah satu warga. Cimug naik ke panggung darurat di halaman balai desa, berdiri di depan mikrofon. Ia mengambil napas panjang dan berkata, "Hari ini kita dengar 2 orang ditangkap. Tapi ini belum selesai. Saya tahu, kalian tahu, bahwa tambang ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada pembiaran. Mari kita kawal kasus ini sampai tuntas." Tepuk tangan membahana. Suasana berubah dari sedih menjadi semangat. Warga mulai berani bersuara, membawa spanduk, menulis petisi, dan mengunggah cerita mereka ke media sosial. Cimug pun ikut membuat video singkat berjudul, "Jangan main-main dengan nyawa warga," yang viral hanya dalam waktu beberapa jam. Dalam video itu, ia menyampaikan pesan tegas, "Gunung Kuda adalah warisan kita, bukan ladang uang yang bisa dihancurkan seenaknya. Kami akan kawal kasus ini. Hukum harus ditegakkan." Di sisi lain, pihak kepolisian mulai membuka diri. Kapolres daerah tersebut mengundang Cimug untuk berdialog secara langsung di kantor polisi. Dalam pertemuan itu, Cimug menyampaikan berbagai keluhan warga, data laporan yang pernah dibuat, dan bahkan peta lokasi rawan longsor yang ia kumpulkan sendiri selama bertahun-tahun menjaga gunung. "Kami butuh lebih dari sekadar 2 orang tersangka," katanya dengan mata tajam. Kapolres mengangguk dan menyatakan bahwa penyelidikan akan terus diperluas. Beberapa hari kemudian, Cimug mengawal langsung proses penggeledahan kantor perusahaan tambang yang terletak di kota sebelah. Dengan tubuh besarnya, ia berdiri di depan pintu saat polisi memasuki ruangan membawa dokumen-dokumen penting. Wartawan ramai meliput kejadian itu. Salah satu momen yang jadi viral adalah saat Cimug menahan seorang pria yang mencoba melarikan diri dari gedung. Dengan sekali gerak, pria itu berhasil diamankan. Yang salah harus bertanggung jawab. "Tidak boleh ada yang lari dari keadilan," ucap Cimug lantang, membuat netizen heboh di internet. Proses hukum pun berjalan. 2 tersangka dibawa ke pengadilan dan kasusnya disidangkan secara terbuka. Banyak warga datang menonton langsung sidang di pengadilan negeri. Cimug pun hadir sebagai saksi. Ia membawa bukti berupa catatan waktu dan lokasi tambang beroperasi, foto-foto aktivitas malam hari, serta testimoni dari warga desa. Hakim mendengarkan dengan seksama, dan suasana ruang sidang pun menjadi tegang. Saat Cimug selesai memberikan kesaksian, banyak orang berdiri dan bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Namun perjuangan Cimug belum selesai. Ia tahu bahwa kasus ini hanya satu dari sekian banyak tambang ilegal yang merusak alam. Setelah sidang, ia duduk bersama tokoh masyarakat, guru-guru, dan pemuda desa, membentuk kelompok bernama Sahabat Gunung Kuda. Kelompok ini bertugas mengawasi setiap aktivitas di kawasan gunung, melaporkan pelanggaran, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Gunung bukan hanya batu dan tanah. Di dalamnya ada kehidupan. Kalau kita rusak, kita sendiri yang binasa, ucap Cimug dalam salah satu pertemuan.
Kemarahan Cimuk perlahan berubah menjadi energi positif. Ia mulai rutin mendatangi sekolah-sekolah untuk berbagi cerita tentang pentingnya lingkungan. Anak-anak menyambutnya dengan ceria, bahkan beberapa sekolah membuat lomba mewarnai dengan tema ondel-ondel penjaga gunung. Di setiap sesi, Cimuk selalu menekankan, kita tidak bisa hidup tanpa alam, tapi alam bisa hidup tanpa kita. Jadi, siapa yang harus lebih bijak? Kisah Cimuk yang awalnya penuh amarah berubah menjadi inspirasi nasional. Ia diundang ke berbagai daerah yang punya kasus serupa. Di setiap tempat, ia mengajak warga berdiri bersama menentang tambang ilegal dan memperjuangkan keadilan bagi korban. Meski rasa sedih atas tragedi Gunung Kuda masih membekas, semangat warga kini lebih kuat. Mereka sadar bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Dan di tengah semua itu, Cimuk tetap berdiri tegap, menjadi simbol harapan dan keberanian. Setelah proses hukum berjalan dan 2 tersangka ditahan, harapan warga akan keadilan mulai muncul perlahan. Namun, Cimuk tahu perjuangan belum selesai. Menangkap pelaku memang penting, tapi menghentikan sepenuhnya aktivitas tambang ilegal Gunung Kuda adalah misi yang lebih besar. Bagaimanapun juga, gunung itu masih berdiri dengan luka terbuka. Sisa-sisa kerusakan masih menganga. Alat berat, lubang bekas galian, dan jalan tanah merah yang dibuat terburu-buru masih tampak jelas dari kejauhan. Maka, Cimuk mengambil keputusan penting. Ia ingin mengajak gubernur datang langsung ke Gunung Kuda. Undangan resmi dari warga desa akhirnya dikirimkan ke kantor gubernur. Dalam surat itu, Cimuk bersama tokoh-tokoh adat dan warga desa menjelaskan dengan detail kondisi Gunung Kuda pasca longsor, lengkap dengan foto-foto dan kronologi peristiwa. Kami tidak butuh janji, kami butuh aksi, tulis Cimuk dalam penutup surat. Tak butuh waktu lama, kantor gubernur membalas dengan kabar baik. Gubernur akan datang langsung ke lokasi tambang bersama rombongan pejabat provinsi, termasuk dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Lingkungan Hidup, dan Keamanan Daerah. Hari itu pun tiba. Sejak pagi, warga sudah berkumpul di lapangan desa. Spanduk, "Selamat datang gubernur kami," terbentang besar. Sementara puluhan ondel-ondel kecil dari sekolah PAUD dan SD menari menyambut tamu kehormatan. Tapi yang paling ditunggu adalah momen ketika Pak Gubernur dan Cimuk akan berjalan bersama menuju lokasi tambang. Dengan langkah tegap, Cimuk mengenakan selempang merah khas Betawi dan memegang tombak simbolik, melangkah ke depan menyambut sang pemimpin daerah. Sesampainya di lokasi tambang, suasana berubah hening. Bekas-bekas longsor masih tampak jelas. Tanah-tanah runtuh itu menjadi saksi bisu dari tragedi kemanusiaan yang terjadi beberapa pekan sebelumnya. Gubernur menunduk lama, lalu menarik napas berat. Kenapa ini bisa terjadi di tengah masyarakat kita yang sudah berulang kali mengingatkan, katanya dengan nada berat. Cimuk menjawab dengan suara lantang, karena terlalu lama kami dianggap angin lalu. Tapi hari ini, kami ingin itu semua berubah. Pak Gubernur lalu mengangkat tangannya memberi isyarat. Sejumlah anggota Satpol PP, aparat kepolisian, dan personel TNI mulai bergerak. Alat berat yang masih tertinggal di lokasi langsung disegel. Beberapa lainnya dinaikkan ke truk pengangkut. Petugas dari Dinas ESDM mulai mengecor permanen jalan masuk menuju tambang dengan beton bertuliskan, ditutup oleh pemerintah provinsi. Warga yang menyaksikan momen itu pun bersorak. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Bagi mereka, ini bukan sekadar penutupan tambang, tapi kemenangan rakyat kecil melawan kerakusan segelintir orang. Sebuah tenda darurat disiapkan di pinggir lokasi untuk acara deklarasi bersama. Di sana, Pak Gubernur berdiri di depan mimbar, dengan Cimuk di sampingnya. Hari ini saya berdiri di Gunung Kuda, bukan hanya sebagai gubernur, tapi sebagai wakil rakyat yang mendengar tangisan bumi. Saya tegaskan, tambang ini resmi kami tutup. Tidak ada lagi ruang untuk tambang ilegal di tanah ini. Kita akan bangun kawasan konservasi yang berpihak pada rakyat, ucap beliau. Sorak-sorai kembali menggema. Kamera dari media nasional merekam momen bersejarah itu. Setelah pidato, Cimuk diberi kesempatan berbicara. Ia mengambil mikrofon dan berkata, "Kita semua tahu, tanah ini sudah cukup menderita. Tapi penderitaan itu tak akan sia-sia jika kita bersatu. Mari kita jaga Gunung Kuda, mari kita rawat bumi. Jangan biarkan lagi tambang-tambang ilegal mencuri kehidupan kita."
Kata-katanya sederhana, tapi menggema hingga ke pelosok desa. Banyak anak muda yang awalnya apatis, kini mulai tergerak. Mereka mulai bergabung ke dalam komunitas Sahabat Gunung Kuda yang dibentuk Cimug untuk patroli lingkungan dan edukasi masyarakat. Gubernur pun menandatangani prasasti batu yang diletakkan di kaki gunung. Prasasti itu bertuliskan, Gunung Kuda milik rakyat, bukan untuk dihancurkan. Di sebelah prasasti, berdiri sebatang pohon damar muda yang ditanam langsung oleh Cimug dan gubernur sebagai simbol kehidupan baru. Prosesi itu disaksikan semua elemen masyarakat, dari tokoh adat, pemuda, guru-guru sekolah, hingga para jurnalis dan aktivis lingkungan. Suasana berubah penuh haru dan semangat. Beberapa warga mulai menyanyikan lagu daerah sebagai bentuk syukur atas kemenangan mereka. Setelah acara selesai, Pak Gubernur tidak langsung pulang. Ia menyempatkan diri berdiskusi dengan warga desa di balai warga. Dalam dialog itu, banyak warga mengusulkan agar Gunung Kuda dijadikan kawasan wisata alam dan edukasi lingkungan. Ide itu disambut positif. Gubernur bahkan langsung menginstruksikan Dinas Pariwisata dan ESDM untuk membuat blueprint pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi berbasis ekowisata. Cimug pun ditunjuk sebagai duta lokal pelestarian lingkungan, dan fotonya terpampang besar di balai desa sebagai inspirasi. Beberapa minggu kemudian, jalan setapak baru dibuka menuju puncak Gunung Kuda, lengkap dengan papan edukasi, pos pantau, dan jalur hiking. Setiap pengunjung yang datang akan melihat tanda besar bertuliskan, "Ini gunung kita, jaga bersama." Dan yang paling mencolok adalah patung ondel-ondel Cimug yang berdiri gagah di tengah taman kecil di kaki gunung, mengenakan selempang bertuliskan, "Penjaga Alam." Penutupan tambang Gunung Kuda bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Bagi Cimug, ini adalah panggilan untuk terus bergerak, terus bersuara, dan terus menjaga alam dari ancaman keserakahan. Ia tahu, tantangan tak akan berhenti. Tapi selama ada harapan di dada rakyat kecil, selama ada cinta pada tanah kelahiran, maka ia akan selalu berdiri di garda terdepan. Pagi itu, kabut masih menggantung lembut di punggung Gunung Kuda. Embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah pasca hujan semalam memenuhi udara. Tapi di tengah sejuk dan heningnya pagi, langkah-langkah kaki kuda terdengar mantap di jalur pendakian. Di atas seekor kuda putih yang dihias kain batik dan aksesoris khas Betawi, berdirilah Cimug, si ondel-ondel yang kini bukan lagi sekadar simbol kesenian, tapi sudah menjelma menjadi lambang perlawanan rakyat terhadap tambang ilegal. Dengan selempang bertuliskan, "Duta Penjaga Gunung", Cimug membawa satu gulungan kain besar di punggungnya. Itu adalah spanduk yang akan dibentangkan di puncak Gunung Kuda. Spanduk itu dibuat dari kain putih sepanjang 20 meter. Dengan tulisan merah menyala, "Stop tambang ilegal, alam untuk anak cucu kita." Butuh seminggu bagi warga desa untuk menjahitnya, dan tiap rumah menyumbangkan sebagian kainnya sebagai simbol persatuan. Bahkan ibu-ibu PKK menuliskan doa dan harapan mereka di sudut-sudut spanduk dengan tinta emas. Perjalanan menuju puncak tidak mudah. Jalurnya sempit, licin, dan terjal. Tapi Cimug tak gentar. Diiringi oleh 8 warga yang juga menunggang kuda, masing-masing mengenakan pakaian adat daerah, mereka mendaki bersama dalam sunyi yang hikmat. Di setiap pos, warga lainnya sudah menunggu, memberi semangat, membagikan air, dan ikut menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Di sepanjang jalan, terdengar yel-yel, "Hidup rakyat, jaga gunung," menggema dari lembah ke lembah, seolah suara alam pun ikut mendukung. Saat rombongan sampai di puncak, matahari mulai muncul dari balik kabut, menyinari lembah Gunung Kuda yang hijau dan mulai pulih dari luka. Cimug turun dari kudanya. Ia membuka gulungan kain itu dengan penuh kehati-hatian. Dibantu pemuda-pemudi desa, spanduk itu dibentangkan di 2 pohon besar yang tumbuh kokoh di puncak gunung. Spanduk terbentang sempurna, terlihat jelas dari desa dan jalan utama. Media-media pun sudah siap merekam momen tersebut dari drone dan kamera darat. Ini adalah deklarasi simbolik, tapi sangat kuat secara moral. Begitu spanduk terbentang penuh, Cimug mengangkat tangannya ke langit dan berkata lantang, "Ini untuk kalian yang tak bersuara. Untuk tanah yang menangis. Untuk generasi yang akan datang. Gunung Kuda bukan untuk ditambang, tapi untuk diwariskan." Suaranya bergema di seluruh penjuru gunung. Semua orang yang hadir pun bertepuk tangan,
beberapa bahkan menitikan air mata. Pak Gubernur, yang juga ikut naik dengan helikopter kecil, menghampiri Cimug dan memeluknya erat. "Kamu adalah suara rakyat yang sebenarnya," ucapnya. Keesokan harinya, media nasional dan internasional menyorot aksi heroik ini. Judul-judul seperti "Ondel-ondel naik kuda demi alam", "Simbol tradisi jadi penjaga lingkungan", dan "Dari Betawi untuk dunia, Cimug melawan tambang" muncul di berbagai kanal berita. Di media sosial, video Cimug naik kuda ke atas gunung menjadi viral. Tagar "Stop Tambang Ilegal" dan "Gunung Kuda untuk Rakyat" menjadi trending topik selama beberapa hari. Para aktivis, pelajar, hingga artis mulai menyuarakan gerakan serupa di daerah mereka masing-masing. Yang lebih mengejutkan, beberapa investor yang awalnya mengincar tambang di daerah sekitar Gunung Kuda mulai mundur, takut mendapat kecaman publik. Sebaliknya, beberapa organisasi lingkungan datang menawarkan kerjasama untuk merehabilitasi Gunung Kuda secara berkelanjutan. Pemerintah provinsi menetapkan Gunung Kuda sebagai kawasan konservasi resmi. Sekolah-sekolah menjadikan perjuangan Cimug sebagai studi kasus dalam pelajaran pendidikan lingkungan. Bahkan, sebuah buku anak-anak berjudul "Cimug Penjaga Gunung" diterbitkan dan dibagikan gratis di ribuan sekolah. Kini, Cimug tak hanya dikenal di Jakarta atau desa kecil di kaki gunung. Namanya dikenal di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi bagi Cimug, semua pujian itu bukan tujuan. Baginya, yang penting adalah suara rakyat terdengar, dan alam bisa bernapas kembali. Setiap kali ia memandang spanduk besar di puncak gunung dari kejauhan, hatinya bergetar haru. Ia tahu, perjuangannya masih panjang. Tapi satu hal pasti, selama ondel-ondel berdiri tegak, harapan tidak akan pernah padam. Sahabat-sahabat semua, dari cerita ondel-ondel Cimug ini kita belajar bahwa suara tradisi bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menjaga alam dan kehidupan. Jangan pernah remehkan kekuatan persatuan rakyat. Sekecil apapun suara kita, kalau disuarakan bersama, bisa mengguncang dunia. Kalau ondel-ondel saja bisa bergerak, kita juga pasti bisa. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Dan seperti biasa, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya di kolom komentar, dan jangan lupa tulis juga kamu dari kota atau daerah mana. Biar kita bisa saling sapa, saling dukung, dan saling menguatkan satu sama lain hati berkilau. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama ondel-ondel Cimug. Jaga alam, jaga tradisi, jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herba.